Gimana coach lu? Hai guys, kembali lagi di Via dan Jaya. Oke guys, jadi di video kali ini kalian bisa lihat bahwa kita super duper bare face. yes, dan kalian juga pasti gak kenal ini yang di tengah siapa nih, diri sendiri. Siapa nama lo deh? Coba. Gue Sipa. Yeay. Panggilnya siapa? Ya Panggil gue Sipa. Sipeng. Iya, Panggil gue? iya Sipeng juga. Awalnya gue Sipuy sih, tapi karena si Jaya selalu manggil Sipeng, gue jadi ikutan juga Sipeng. Jadi karena lu FOMO. Iya, gue FOMO. Dan lu tahu Sipeng apa? Sifat pesanggerahan. Karena dia kelasnya di pesanggerahan. Gitu. Oke, jadi hari ini Oke. agenda kita apa? Jadi agenda kita hari ini kita tetap yapping seperti biasanya. Cuman bedanya adalah kita juga bakalan make up. Nah, tapi sebelum kita make up, kita mau tentuin dulu style make up buat masing-masing kita biar lebih seru. Iya. Jadi pilihan itu ada 3, ada daily make up, kondangan make up atau soft glam make up, dan baby. Who's baby? Tuh, 2, 3. Diam. Apa dia? Bayu. Gue ya sekarang ya. Lu hoki sih, asli, sumpah. Ini gak bakal ya tuh, kamu kondangan oke deh. Baby pakai Daddy. Damn. Kita temanya bakalan bahas tentang temen tapi canggung. awkward. Iya. Jadi Itu kayak sering canggung sih. dalam pertemanan. Kayak pasti kalian Pernah banyak nggak? yang relate kan. Jujur gue sering. Lu sering, Gue lu sering. pernah. Lu pernah berarti jarang? Jarang. Oh, kalau lu? Gue jarang, tapi pernah. Oke. Jadi kita bahas kayak teman tapi awkward sambil Yes. Make up. Oke. Kenapa kita bisa canggung sama teman sendiri? Oke, first gitu. step kalian apa? First step gue dalam make up adalah karena gue baby. Jadi Pasti best gak sih? Pasti best pasti gak sih? best. Gue udah pakai moisturizer ya guys. By the way, kalau kerudung gue giniin jangan pada baru ngomong ya. Dan jangan jadi stiker WA ya. Oke, gak ada. Kenapa bisa canggung? Penyebabnya apa? Ini dari pengalaman gue aja Ya, berarti kan based on pengalaman aja. karena jadi ini sebetulnya teman SMA gue, Oke. cuman kayak kita deket banget sebetulnya, cuman setelah wisuda, setelah lulus SMA tuh kayak kan kita belum pernah ketemu lama gitu kan, terus jadi pas pas pertama kali ketemu tuh kayak Jadi canggung. iya kayak Oh, jadi lu kayak udah lama bingung. lost contact, nggak terus lost contact sih. udah lama gak ketemu lah pokoknya ya. Heeh. Jadi pas ketemu tuh kayak canggung. Tapi Iya. berarti di chat dia aman, menarik. Aman. Mungkin karena udah banyak topik yang di chat. Ah, iya. Jadi kayak pas di real life malah bingung. Waktu itu ya emang karena jarang ketemu sih, terus kayak pertama kali ketemu setelah sekian lama tuh kayak agak gimana gitu. iya. Terus. Tapi habis itu aman sih. Terus pas kita udah selesai nih ya, kita udah selesai ketemuan, terus kita saling ngechat kayak, tadi lu ngerasa gak sih kita canggung? Demi apa? Tapi Nah, jujur kenapa nggak ada yang memecahkan kecanggungan itu kayak, Iya. kok jadi canggung gini sih? ya, Gitu. kenapa gak ngomong waktu pas itu. di kejadian itu kan jadi jadi lebih lu cair gitu. Kalau gue tadi kan gue udah bilang kalau gue ini sering canggung ya. Iya. Gue tuh mikir kenapa gue sering canggung karena personality gue tuh emang canggung. Jujur. Jujur, mungkin akan ada beberapa hal yang bikin gue canggung juga ya. Tapi kenapa bisa sering banget? Karena kayak ini sebenarnya ini orang asik nih, tapi kenapa bawaan gue doang yang canggung gitu loh, ngerti gak sih? Kalau berarti dari elunya yang Dari bermasalahnya. jadi kayak dari gue nya kayak gue gak tahu kenapa gue bisa canggung. Kita tahu sih. Kenapa gue bisa canggung? Karena yang pertama bisa jadi gue baru kenal sama orang itu. Terus yang kedua gue yang tadi tuh kayak udah asik di chat, jadi pas ketemu gue gak tahu harus bahas apa ya, misalkan bahkan sama sahabat gue sendiri ya yang udah jelas-jelas lost contact, tapi kalau misalkan ketemu itu pasti canggung walaupun gue tahu pembahasannya bakalan tetap bikin nyaman gitu ya, tapi pas awalnya tuh kayak
aduh deg-degan gue gitu terus bahas apa kayak karena gue kayak banyak ketakutan gitu siapa tahu kayak dia udah berubah dia udah kayak banyak hal-hal yang nggak nyambung lagi sama gue takut kayak penilaian dia ke gue jadi beda juga kayak gitu kalau sama sahabat kandung gue juga sering kenapa Iya. tapi kalau misalkan sama sahabat kandung gue kalau misalkan itu ada konflik tapi gak dibahas setelah itu jadi kayak terus tetap kayak- menyisakan ruang canggung itu tapi di awal Nggak, tapi kenapa nggak diiniin? Nggak dikomunikasiin diselesaikan gitu loh. Tapi kalau sahabat canggung gitu, sahabat kandung harusnya lebih mudah nggak sih? nggak tahu ya walaupun kadang kalau misalkan udah diselesaiin pun kayak tetap ada ruang canggung gitu loh ngerti gak sih lo mungkin karena butuh waktu juga kali ya dan balik lagi kan tadi gue udah bilang kayak itu kayak bagian dari diri gue yang emang personality gue begini gitu loh Tapi setelah butuh waktu itu lo udah balikan lagi kan? iyalah balikan Balikan. Gue tertengah aja deh. Kalau gue jujur, ketika kayak lu udah berusaha untuk approach orang tapi dianya nggak approach lu balik, di situ lo gue canggung. Kayak apakah gue too much membahas itu? gue pernah betul Maksudnya ini kayak lo excited sendiri. Iya, gue iya Jadi pas gue mau approach lagi, gue merasa kayak aduh gue Takut jadi too much risik nggak? Iya. apa sih momen yang paling bikin kalian canggung di pertemanan Itu kan yang tadi kita bahas ya, Bu. emang iya ya misalkan gue lagi sama Jaya nih terus Jaya bawa temennya terus gue ketemu temennya wah Kalau misalnya kalian nih bertiga nih, misalkan gue temennya dia, terus kita nggak kenal nih. terus dia bisa ke kamar mandi itu stres sih itu stressful banget Gue sih ketar-ketir jujur. Kayak, gue mau pulang Tapi sih kadang sebagai gue lebih sering sebagai penemu ya. Jadi kayak emang gue tabrakin aja nih dua orang supaya ini nih gue nggak suka. gue gak suka banget nih yang gitu tuh canggung banget mungkin kalau ngajakin orang ngobrol dan berteman yang sebentar, gue emang jagonya. sama tapi untuk long lasting Iya, untuk buat hubungan bondingnya itu susah maaf banget. izin live out karena kadang gue kayak capek banget naruh Capek energi banget. yang sebanyak itu di awal Iya. Tapi maksudnya kita enjoy pas di Enjoy mah pertemanan. enjoy. Tapi untuk yang sampai lama, aduh kalau energinya gue nggak gak sama, bisa terus-terusan menampilkan itu Iya. karena Kecuali gue pun maksudnya kayak punya sisi yang lain juga gitu Iya. Tapi dengan orang baru ini kan kita belum tahu apakah dia bakal menerima apa enggak jadi iya kesusahannya tuh di situ yes normal Nggak tahu kayaknya. Maksudnya kayak gue ke orang baru aja susah Iya, gitu. masa Iya. iya gitu. Iya. tapi yang gue tahu dari bukan tahu yang Yang gue lu lihat. gue lihat dari si Peng dia tuh emang susah banget sama orang baru tapi sekalinya ini wah jagonya dia lu kan tuh kalau misalkan kenalan sama Gerbangnya keras, tapi pas lu masuk tuh nyaman. nyaman dia tuh kayak punya maksudnya sisi yang kayak bikin nyaman orang lama gitu loh Iya, terlihat dia introvert gitu ya. Ketemu sama yang introvert juga. Oh, bahkan kalau misalkan gue justru kalau introvert sama intro itu enak. Iya. sumpah Maksudnya introvert dan extrovert. Introvert dan iya extrovert. dia gak bakalan bisa kebuka tuh Iya, Susah, susah. capek, sumpah. Tapi kalau bisa masuk sih lo gue. dia kan rame Apa ya? karena enggak Awalnya kenapa kita dia tuh bukan rame dia tuh social butterfly gue bilang dia tuh bisa memposisikan Apa dirinya. bedanya sih maksudnya? kalau social butterfly itu kayak lu enggak serta merta extrovert terus enggak extrovert terus-terusan gitu loh tapi kalau misalkan Ambivert. iya lebih ke ambivert dan lebih menyesuaikan lawan bicara lu tuh introvert apa enggak berarti momen paling bikin cangkungnya adalah antara lu Gua ketemu sama ketemu- orang yang rame Iya, ketemu orang baru, terus dia ngajak ngomong, terus kayak dia udah selesai nih masa ngomongnya, dia udah nanya-nanya mulu. oh iya Aduh, gua ngomong apa nih? Masa dia mulu yang ngomong gitu, jadi kan kayak oh lu takut gak aduh, ngasih gua harus feedback yang gimana ya? sesuai Iya, Ah. merah itu ternyata. Sumpah percaya trust the process guys awalnya emang kayak lenong dulu tapi abis itu jadi ngeblend kok Jadi kan kemarin gua KKN kan ketemu orang baru banyak kan. Terus tapi di situ tuh kayak gue nggak ngerasa canggung, terus gue Ayo. bisa menjadi ekstrovert anjir. Kenapa? Nggak tahu gue juga, jadi kayak
banyak ngomong aja gitu dari awal tuh kayak gue nggak tahu. Real. Ya Jadi karena gue senang ada di sana. sumpah bisa dibilang Karena temen-temennya menurut gue tergantung sebaik semurni apa perasaan orang sih menurut gue. setulus apa ya. Iya. Karena sumpah tulus itu bisa dirasakan anjir, energinya bisa. Ya menurut gue kayak wajar lo ngerasain hal itu karena sumpah di gue pun relate banget. Mungkin karena ini kali ya, kayak kita udah punya ketakutan dari awal kan. Iya, kalau KKN itu bakalan menakutkan itu. Tapi pas kita jalin jadinya kayak bener-bener maksimal effort gitu loh. Jadi kayak kita bener-bener ngasih kepribadian kita yang paling baik, kayak pengen terbuka sama orang lain, pengen pengen kayak memposisikan diri kita itu di posisi yang paling aman gitu loh. Iya, dan Iya kan? kebetulan orang-orangnya Juga enak alhamdulillah banget kalau gue. memberikan feedback yang sesuai. Jadi kayak gue kan punya temen guys, Tapi dia senior lu di tapi iya dia juga senior gue di tempat kerja gue. Sumpah dia asik banget, bahkan banyak banget pelajaran hidup yang gue dapet dari dia. Kelas Sumpah. Tapi kenapa gue bisa canggung? Karena yang pertama gue kan tetap aja ya gue harus memposisikan kalau apalagi kalau di pekerjaan gue ini kan sebagai junior dia. Jadi kayak ada batasan-batasan di mana gue harus kayak tetap memposisikan gue ini bawahan dia gitu kan. Jadi kayak profesional. Jadi kayak gue tetap gak bisa ngomong sebelak-belakan itu. Iya. Jadi kayak Tapi saat kerja aja atau saat kerja. Oh, iya. Tapi kan gue kan kenalnya dari kerja ya. Jadi kayak emang mostly ketemunya di kerjaan dan jadinya cara ngobrol gue sama dia juga jadi beda banget sama teman-teman yang lain. Karena atasan dan junior itu, stereotip itu. Pernah gak sih kalian canggung karena kalian ngerasa gak pantas ada di circle tertentu? Jujur pernah, tapi kayak sekarang tuh udah jadi temen gue justru. Itu nggak ada canggung yang canggung Iya. gitu, paham ya? Jadi pas SMP gue itu punya temen yang lu tau gak sih kayak bahasa apa ya? Itu kan udah tambahin lagi. Gue yang merah sampai jedar. Apa ya? Crush gue tapi bukan cowok. Untuk maksudnya gue gak lesbi. Enggak. Keras bukan cowok. Ya maksudnya gue keras. Jadi kayak aduh. Kenapa wahnya? Apakah dia kayak super smart? Kagum katanya. Dia pinter. Terus zaman di SMP SMA tuh suka banget bolos gitu ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya nggak boleh gitu. Dan dia itu kebetulan ketua angkatan kita. Jadi kayak gue tuh Cewek. cewek. Sebenarnya ada segan, tapi kayak di sisi lain tuh kayak gue pengen berteman. temenan banget sama dia karena kayak dia keren banget coy. Beruntung Menurut gue. sih. Beruntung kan. Berarti kalian sekarang sahabatan? Iya. Wih. Caranya? Ya caranya gimana? Enggak apa hubungan sama kecanggungan ya? Gue belum nangkep jujur. Gue belum Agak nggak nyambung ya. Ini kan pertanyaan circle ya, terus kayak nggak ngerasa cocok di circle tertentu. Sebetulnya bukan circle sih, jatuhnya kayak gue nggak ngerasa cocok temenan sama dia gitu. Terus? Ya udah kan awalnya canggung, terus habis itu sekarang udah temenan. Oh. Awalnya canggung. Iya. Awalnya canggung. Iya lo ada typo ngomong tadi ya, canggul gue tuh. Kalau gue jujur pernah ngerasa canggung karena takut gak ngerasa klop sama circle tertentu. Apa? Pas ini pas SMA. Jadi kadang gue ngerasa kayak gue terlalu memaksakan diri gue untuk fit di circle itu. Maksudnya lo di circle itu bukan diri lo? Iya, gue bukan diri gue. Jadi kayak Demi diterima di circle itu. iya. Gila sih. Itu kan masih bocil ya, maksud gue kayak jadinya tuh kayak mengorbankan jati diri gue yang sebenarnya. Karena lo insecure Jadinya insecure dan jadinya pas dapet teman tuh kayak oh gue emang harus berusaha untuk fit in dan Iya. Padahal nggak harus, sumpah. Padahal nggak harus. Gak harus guys. Kalau kalian emang ngerasa Nggak gak cocok, cocok, leave. just leave aja. Kayak maksudnya kayak pergi aja dan cari orang yang emang nyambung sama kalian. Iya. Kalaupun gak ada,
kalian tetap punya diri kalian sendiri gitu. Kalian Enggak, dan kayak manusia tuh bertriliun-triliun guys. Ya. Kalian enggak temenan. kalian gak nemu hari ini belum tentu kalian gak nemu selamanya. Real. Iya, jadi kayak maksudnya kayak jangan nge-downgrade kualitas lu demi fit in di circle tertentu yang menurut lu emang gak cocok dari awal. Kayak bahasa ini mah jangan mengemis ya. Jangan mengemis ya, apalagi kalau misalkan itu emang jelas-jelas gak worth it. Tapi kalian pernah gak sih kayak takut salah ngomong terus akhirnya diem? Takut salah ngomong. Maksudnya ini udah diomongin apa belum? Namanya juga takut salah ngomong. Baru kayak di hati kayak gue mau ngomong ini tapi gue takut penilaian mereka tuh jadi Jelek. jadi jelek sama gue. Iya. Pernah. Pernahnya itu pertama antara gue cerita kayak sebetulnya tuh gue begini loh guys, kayak gue takut nanti kayak dianggap aneh gitu, jadi ya udah gue diem aja. Terus yang kedua itu lebih ke misalkan gue punya teman, terus habisnya dia melakukan sesuatu yang menurut gue nih agak janggal ya. Agak janggal, tapi lu gak bisa ngomongin langsung Iya, terpoint. karena takut Takut lu nya yang salah. Iya. Terus jadinya lu diem aja, Kenapa nggak lu kayak dengan ngomongin aja secara Ngomongin personal tapi dalam- PC. tapi dalam pertanyaan? Iya kayak kok lu ngomong kayak gini sih gitu. Iya. Lu udah mikirin gak sih dampaknya? Lu tau Nah, gak sih lu gitu. sebenarnya Itu mah rada. Iya. pernah gak sih lu lagi ada di suatu circle dan lu ngerasa kayak lu ngeganggu vibes mereka? Nggak pernah. Oke, gue bingung. bingung. Kalau mengganggu vibes mereka berarti tapi nggak ngeganggu vibes mereka. Tapi ketika gue nggak cocok sama vibes mereka, gue akan diem. Itu berarti respon lu. Iya. Berarti tuh kayak menjawab nggak? Menjawab. Karena lu udah tahu kayak misalkan vibes mereka begini nih, Iya. dan lu takut lu ganggu vibes mereka, jadi Iya. lu pilih diem. Iya, dan gue kayak maksudnya capek aja untuk menyesuaikan Iya, dengan vibes iya. mereka gitu. Jadi gue memilih diam, Jujur gue juga pakai cara itu. ya kan? Jadi kayak gue gak try to fit in lagi, tapi kayak ya udah gue diem dulu karena mungkin emang di bagian ini gue kurang nyambung gitu. Oh, kayak misal kita temen bertiga, terus abis itu kalian berdua ada ngomong sesuatu yang gua nggak tahu, jadi kayak misalkan kalian di posisi gua, kalian pilih diam gitu. Iya. Itu gua juga. Misalnya ada konflik. Hah? Nah setelah konflik itu kan nggak pernah dibahas tuh. Hah? Nah kalian bakalan acting kayak lupa kah atau kayak saat ini gue bakalan jaga jarak dulu terus baru habis itu lu komunikasikan. Gitu loh. Boleh. Seringnya sih ya, kayak di saat itu pas masalahnya sedang berlangsung atau enggak kayak ya pokoknya kayak gitu, gue bakal milih diam karena gue takut kalau misalkan langsung gue omongin tuh Bikin tambah konflik baru. iya, karena gue masih emosi, terus gue takut kayak ada kalimat-kalimat yang Kurang aja. Yang bikin lu nyesal pada akhirnya ya. iya, jadi gue diam. Terus habis itu nunggu beberapa hari, tapi setelahnya sebagian besar juga ya kayak gue pura-pura lupa sih, kayak kita berdua pura-pura lupa. Karena gengsi. Iya, itu kuncinya, gengsi Kita kita. pernah Yang mana? masalah api 400. Iya. Ini boleh masuk frame? Boleh. Jadi kita kan pernah bikin api 400 dan mati. Dan Siva marah. Dan Dan- dia cerita ke gue. Anjir, serius lo? Pas hari H gue bangun yang pertama gue pegang HP kan, terus gue ada buka TikTok, terus anjir mati sama Devi. Ya Allah, gue sedih banget. Padahal udah Kalian gue galau gila. Karena gue tahu kita bakalan ada di konflik ya. Jadi kayak gue menjaga jarak tapi gue tetap say sorry. Dan Siva pun di situ tetap gue tahu dia menjaga jarak dari gue. Karena kita lagi sama-sama. Gue juga lagi sedih, dia juga lagi kecewa gitu. Ya udah, cara kita untuk ini ya lama-lama kita berdamai sendiri Dan sih. gue ingat pertama kali ketemu sama lu lagi pas lagi nonton. Lu tahu Oh sih iya, ceritanya? lagi nonton. Gue nonton sama teman KKN gue, dia nonton sama teman KKN Temen dia. KKN. Itu bener pertama kali kita ketemu lagi. Jujur di situ canggung. Iya. Jujur di situ canggung. Gue masih peng di situ Padahal canggung. menurut gue kalian deket banget. Dan itu masih bisa canggung, guys. Karena Dan itu gara-gara masalah sepele guys. Iya. berarti gini,
canggung itu bukan nggak ngelihat gak ngeliat lo deket atau enggak, canggung itu pasti bakalan ada. Yang ngebedain adalah cara kita ngeresponnya gimana, dan cara nyelesainnya. cara nyelesainnya gimana. Itu kayak canggung kan menurut gue wajar banget karena abis sebelum itu kayak kita udah ada konflik gitu loh. Wajar kita canggung karena sebelumnya ada konflik. Jadi kayak di situ gue sebenarnya seneng ya, cuman kayak canggungnya tuh berasa banget itu loh sih. Iya sumpah ya. Kayak Senangnya karena pertama selain ketemu sama lu lagi, pokoknya lu tuh teman pertama yang gue temuin, maksudnya teman kuliah pertama yang gue temuin setelah KKN. terus Ya sepertinya ya, gue juga lupa. Terus ya udah gue senangnya karena gue ketemu temen gue lagi ya setelah sebulan. Terus seneng keduanya karena ini di tempat tak terduga gitu. di masjid BXC Dan kita yang YI sama-sama nonton nonton ini The Conjuring. Kita kayak cuman beda beberapa kursi doang. Iya. Sempit banget dunia, sumpah. Mungkin cara baikannya begini. benar, bisa jadi Jujur. Ya Allah ya, begitulah guys ya, dalam pertemanan kayak ada lika-liku. Ya it's okay. Ada kali-kali gue canggungan, even though itu udah deket banget. real. Tapi gue jadi sadar sesuatu deh. Apa? Kayaknya yang bikin kita kuat tuh justru cara kita menghadapi konflik. Oke, sekarang kita masuk ke solusi. Oke. Kita kan banyak banget nih kasus yang tentang percanggungan ini. Cara kalian biar gak canggung lagi, maksudnya kayak enggak balik ke situasi canggung itu lagi, itu kayak gimana sama teman kalian? Apa ya? Sepertinya menurut gua ya udah kita harus banyak-banyak ngobrol lagi gitu biar Even though gengsi. iya. Oke. Karena intinya kan kita harus banyak ngobrol biar enggak, kan kalau misalkan kita banyak ngobrol kita punya topik untuk dibicarakan, terus kayak kita bisa jadi balik asik. Tapi gimana kalau apa? Solusinya adalah perbanyak topik. Karena kalau ngobrol lu mau Nggak ngobrol ada nggak ada topik ya. Iya sih. Iya. Tapi kan gimana kalau misalkan si orang itu tidak memumpuni dengan topik yang lu bahas? Kayak misalkan nggak nyambung sama topik yang lu mau bahas. Ya udah nggak bisa berarti. Iya. Nggak cari topik yang dia bisa dong harusnya. Tapi kayaknya gue tipikal orang yang kalau misalkan Nggak nyambung udah. iya Berarti lu gak memperjuangkan dong. Gue juga. Ih. Serius enggak, maksudnya itu loh justru kecanggungannya. Kayak nggak bisa diperpanjang supaya bisa nyambung. Oh, berarti lu cari topik yang emang nyambung-nyambung aja. Yes. Dan yang kalau ngobrol ya guys, gak usah apalagi sama orang baru, topiknya yang ringan-ringan aja. ya sambil dicepit gue temuin. Jangan tiba-tiba lu ngomongin kayak berapa gaji lu gitu. Pertama dengan nggak ajak ngobrol dia lagi, Parah sih. berarti lu berarti kan kayak misalkan kayak udah ngobrol nih terus kayak canggung. Gue ke toilet dulu ya, kan udah lepas tuh dari percanggungan. Tapi gimana kalau lu ketemu orang yang emang canggungnya sebagai personality kayak gua? Yang mana sih canggung personality? Kayak emang kepribadiannya canggung. Itu bukan canggung menurut gue, malu. Iya, dia lebih susah membuka diri. Kalau canggung tuh menurut gue lebih ke situasi. Ya nggak sih? Iya. Ya nggak sih? Kalau misalkan kayak situasinya canggung karena personality-nya nggak match, or frekuensinya nggak match, nah sarannya adalah lari dari percanggungan itu. Entah lo nggak ajak dia ngobrol lagi, pura-pura ke toilet, atau kalau misalkan nggak bisa lari, nggak bisa apa, ya udah diem aja guys. Intinya adalah lo lari dari Jangan goyang-goyang ya, ntar kecepit ini gue. obrolan itu. Kalau canggung nih, situasinya udah canggung, lo adalah lari kemanapun, lo mau ke toilet kayak mau kemana, lo lari. Kalau misalkan udah di titik, kan misalkan kalau kata si Peng adalah ngajak ngobrol lagi dan lagi. Kalau misalkan udah dia emang udah nggak approach lo balik, udah lo kabur aja. Dan kalau emang situasinya nggak memungkinkan untuk kabur, dia lo diem aja. Karena itu udah sebuah yang sesuatu kondisi yang emang lo harus hadapin gitu. Kalau gue setuju dengan si Peng kalau kita harus cari topik yang sebisa mungkin emang dia interest juga gitu loh. Jadi Berapa kali lu nanya?
gue pasti bakalan mengidentifikasi dulu nih orang tuh. Identifikasi. Ini orang tuh sukanya apa, dia juga tertariknya di bidang apa dulu. Jadi baru habis itu gue pilih topik yang emang relevan buat dia. Nah, terus kalau misalkan udah jalan, gue sebisa mungkin bakalan open seopen-opennya, kayak emang apa ya, emang berteman dengan seril itu loh. Maksudnya kayak sejujur itu, seterbuka itu. Biar apa ya, biar dia juga tahu kalau misalkan gue ini tulus gitu loh, dan emang pengen temenan sama lu gitu loh. Dan biar kan emang ya kalau misalkan orang yang canggungan ini kan kata lu emang sebenarnya lebih ke cara dia buat membuka diri antara gak nyaman atau dia emang susah kan. Atau emang kayak gue nggak mau aja nge-share kehidupan gue ke orang. Iya, bisa jadi karena 3 hal itu. Nah, menurut gue kayak opsi yang paling terbaik yang bisa gue lakuin adalah dengan gue bikin dia nyaman dulu. Entah, iya, bikin dia Tapi nyaman ada dulu. orang yang kayak udah diusahain buat nyaman tapi nggak nyaman-nyaman. Ya lo bakal ketemu Kalau Kayak iya. jatuhnya kayak emang gak match aja buat berteman gitu. Nah. Nggak berantem. Nah, kalau misalkan udah jangan sampai disenggol dulu. kalau misalkan udah sampai di batas dia gak dapet gue gak dapet feedback yang sesuai dari dia, ya gue juga gak bakalan maksain. Ya kan kabur kan? Tapi gue bukan kabur, gue lebih ke Kalau pada akhirnya, membatasi. nah, kalau pada akhirnya Kalau pada akhirnya apa? dia nggak approach lu balik, solusinya apa? Ya udah, tapi gue gak kabur. Lu di situ aja. Iya, Oh, berarti diem juga solusi. iya, diem aja. Diem itu berpower loh guys. Iya. Kayak maksud gue kayak at least lu udah berusaha buat kayak nge-reach out dia, ajak ngobrol dia, bikin dia nyaman. Jujur. Respon dia mau nerima atau enggak pun ya itu mah urusan dia gitu loh. Ya jadi pokoknya gue bakalan bikin dia nyaman. Abis itu kalau misalkan dia garis out balik, gue bakalan diem aja. Karena itu kan respon dari dia ya. Kayak gue juga gak bisa maksain, mau marah juga gimana gitu loh. Maksudnya itu kan kehendak orang. Kehendak orang, yang penting ya gue udah baik aja sama orang gitu. Setuju. Atau lo bisa juga bilang kayak kata lo kayak jujur kita ini sebenarnya canggung, kayak atau kayak diinin aja sama bercanda kayak Iya. sumpah kita canggung banget anjir, atau kayak gimana kayak Kita canggung sih. this is our final look dari Jaya dulu. Coba ini adalah kondangan wake up. Walaupun lebih kayak tampar ya, Iya. kayak redneck, terus semua merah. Model Victoria's Secret. Terakhir. So this is my final look. Apa ya ini, body makeup. Sebenarnya ini kurang coklat ya, karena emang ketampar blush on. Jadi kayak ya udahlah sebisa Harusnya dia gue. lebih banyak bronzer. Iya, bronzer dan contour. Nggak kelihatan ya pasti ya. Oke guys, see you next video. Jangan kapok-kapok nonton Via dan Jaya. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye. Bye.